Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Jadi dalam video kali ini, saya akan menguraikan beberapa tips dan triks dalam mengerjakan soal SKD. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini supaya video ini terus direkomendasikan kepada banyak orang dan tentunya akan bermanfaat kepada banyak orang. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung grup persiapan lolos UMPTKIN, silahkan klik link di deskripsi box untuk bergabung grupnya. Ada grup WhatsApp maupun grup Telegram. Nah teman-teman, sebelum ke pembahasan, kakak ada informasi penting banget buat adik-adik semua. Hai, buat kamu para pejuang masuk UMPTKIN, sekarang sudah ada buku soal UMPTKIN baik IPA maupun IPS untuk tahun 2023. Di mana buku ini udah disusun sesuai peraturan terbaru UMPTKIN tahun 2023. Nah, jika kamu beli bukunya, maka kamu akan mendapatkan bonus banyak sekali, yaitu 1 tahun kursus online UMPTKIN 2023, 3 kali tryout, video pembahasan soal, dan bergabung grup diskusi UMPTKIN 2023. Kamu juga bebas konsultasi serta akan dibimbing oleh mentor yang berpengalaman di jalur UMPTKIN tahun 2023 ini. Selain itu, kamu akan mendapatkan tas tote bag kekinian jika kamu membeli bukunya. So, jangan tunggu waktu lama, klik link di deskripsi box dan pesan bukunya dari sekarang juga. Kamu bisa memesannya melalui Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Buat kamu yang berminat, ditunggu. Oke, langsung saja. Di sini untuk soal yang pertama, jika ditanyakan 0,5 ditambah 0,6 kuadrat itu bagaimana caranya? Jadi caranya, teman-teman jumlahkan terlebih dahulu. Jadi kita ingat penjumlahan kalau bentuk desimal, dia harus komanya itu sejajar. Maka tinggal kita jumlahkan aja 5 tambah 6 yaitu 11. Nah, yang perlu hati-hati di sini. Jadi ketika penjumlahan itu letak komanya, kita lihat di sini kan satu angka nih. Di sini juga satu angka. Berarti ketika dijumlahkan, dia juga satu angka di belakang koma. Kemudian setelah itu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan itu artinya kita kalikan 1,1 dikalikan dengan 1,1. Nah, kalau bingung ada komanya, anggap saja tidak ada komanya. Jadi 11 kali 11 yaitu dia sama dengan 121. Tapi di sini ada berapa angka di belakang koma? Ini satu angka, kemudian ini 2 angka, maka di sini juga harus 2 angka. Artinya jawabannya itu adalah 1,21. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini ditanyakan nilai 20% dari 15% dari 200. Nah, ini caranya bagaimana? Jadi artinya ini tuh sebetulnya tinggal dikalikan saja dengan mengubah bentuk persen ini ke bentuk pecahan. Artinya 20% itu dia adalah 20 per 100. Kemudian dikalikan dengan 15%, yaitu 15 per 100. Kemudian ini dikalikan dengan 200. Nah, ini jangan langsung teman-teman kalikan, tapi teman-teman bisa menyederhanakannya terlebih dahulu. Misal ini kita coret 100 dengan 200, jadinya 2. Kemudian 20 dengan 100, ini jadinya 1, yang bawah jadinya 5. Kemudian 15 dengan 5, ini jadi 1, ini jadi 3. Maka jawabannya itu adalah 3 kali 2, yaitu 6. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ditanyakan 12,5% dari 512. Artinya kita harus mengalihkan 12,5% ini dengan 512. Teman-teman ingat nggak 12,5% itu, dia ketika diubah menjadi bentuk pecahan, dia itu jadinya berapa? Ini tuh jadinya itu sebetulnya dia sama dengan 1/8. Nah, berarti 1/8 tinggal kita kalikan dia dengan 512. Yaitu, maka jawabannya itu adalah 64. Di mana 64 itu adalah 2 pangkat 6. Maka jawabannya itu adalah yang C. Maaf ya, ini seharusnya pangkat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, di sini tanyakan akar dari 0,81 ditambah akar 3 dari 512. Oke, kita cari terlebih dulu akar dari 0,81. Akar dari 81, 9. Berarti kalau 0,81 akarnya itu adalah 0,9. Kemudian ditambah akar 3 dari 512 itu berapa? Yaitu dia sama dengan 8. Maka kita tinggal menjumlahkannya saja, yaitu 8,9. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5.
Untuk soal nomor 5, jadi yang harus kita operasikan terlebih dahulu itu adalah yang bawah, yaitu 1 dikurangi ini 2 tambah 2 itu adalah 4. Maka 1 dikurangi 4 itu dia adalah 3/4. Jadi ini bisa kita tuliskan 2 dikurangi 3/4. Atau ini tadinya dibagi, maka kita balik menjadi 3 dikali 4/3. Ini kita coret, maka hasilnya itu adalah 2 dikurangi 4, yaitu sama dengan min 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, ditanyakan nilai dari 3/3 dari penjumlahan yang ada dalam kurung ini nih. Berarti kita harus jumlahkan terlebih dahulu bilangan yang ada dalam kurung. Yaitu karena ini sama-sama 3 angka di belakang koma, berarti kita langsung jumlahkan aja nih. Berarti 1 tambah 3 tambah 5, yaitu dia sama dengan 9. Kita tuliskan sebelah sini 9. Kemudian 2 tambah 4 tambah 2, yaitu dia sama dengan 8. Kemudian 0 tambah 0 tambah 1, yaitu 1. Maka hasilnya itu adalah 0,189. Nah, 3/3 ini kita rubah dia menjadi bentuk pecahan biasa. Artinya dia itu nilainya itu sama dengan 100/3. Teman-teman masih ingat kan tentunya bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Yaitu caranya 3 ini dikalikan dengan 33, jadinya 99, kemudian ditambah dengan 1, jadinya 100. Maka ini dikalikan dengan 100/3. Nah, karena ini dikalikan dengan 100, maka komanya itu menjadi 18,9 dibagi 3. 18 bagi 3 itu adalah 6. Kemudian 9 dibagi 3 itu adalah 3. Maka jawabannya itu adalah 6,3. Berarti untuk soal nomor 6 dia tidak ada option yang tepat ya. Jawaban yang tepat itu adalah 6,3. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7 di sini terdapat 10 anak. Kemudian 10 anak ini dibagi ke dalam 2 kelompok yang terdiri dari 4 dan juga 6 anak. Kemudian rata-rata yang 4 anak itu adalah 6, kemudian yang 6 anak itu adalah 6,5. Jika 1 anak dari masing-masing kelompok ditukarkan, rata-rata kedua kelompoknya itu sama. Yang ditanyakan, berapa tahun selisih usia kedua anak yang ditukarkan. Jadi, langkah pertama, kalau ada soal cerita seperti ini, teman-teman misalkan kedua anaknya itu misalkan adalah X dan Y. Nah, kayak gitu. Kemudian, rumus cepatnya bagaimana nih? Rumus cepatnya gampang sebetulnya. Karena rata-ratanya sama, maka kita misalkan X1 rata-rata kelompok yang 4 anak ya, dia sama dengan rata-rata kelompok yang 6 anak. Di mana rata-rata itu jumlah usia pada kelompok yang pertama berarti 4 dikali 6 yaitu 24. Kemudian di sini dikurangi dengan X ditambah dengan Y dibagi dengan jumlah anak pada kelompok 1 yaitu 4. Kemudian ini sama dengan X2 yaitu jumlah usia pada kelompok kedua yaitu 6,5 dikalikan dengan 6 itu jadinya adalah 39. Ini kita tambah dengan X dikurangi dengan Y dibagi dengan jumlah anak pada kelompok yang kedua yaitu 6. Nah, kenapa ini min X plus Y, yang ini plus X min Y? Karena mereka itu saling dipertukarkan. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu, 4 sama 6-nya, masing-masing kita bagi dia dengan 2. Ini menjadi 2, yang ini menjadi 3. Kemudian, kalikan silang. Berarti 24 min X tambah Y kita kalikan dengan 3. Dia menjadi, ini adalah 72 min 3X, ini min plus ya, 3Y, ini sama dengan 39 dikalikan dengan 2, yaitu dia sama dengan 78. Kemudian, ini ditambah dengan 2X dikurangi dengan 2Y. Kemudian, X sama Y-nya digabungkan pada salah satu ruas. Misalkan kita mau X dan Y-nya berada pada ruas sebelah kiri. Berarti ini menjadi 5Y dikurangi dengan 5X itu sama dengan
78 dikurangi dengan 72, yaitu dia sama dengan 6. Maka semuanya kita bagi 5. Ini menjadi Y min X. 6 dibagi 5 itu menjadi 1,2. Artinya selisih kedua anak tersebut itu adalah 1,2 tahun. Maka jawabannya itu adalah yang A.